Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Nadia Rahmalita dengan akhiran NIM 051. Saya Fitria Endah Andayani dengan akhiran NIM 054. Saya Hamidah Hikmawati dengan akhiran NIM 061. Dan saya Mutiara Akusuma dengan NIM akhiran 072. Di sini kami akan melakukan proyek analisis senyawa kimia dengan judul Identifikasi kandungan klorin atau pemutih pada beras dengan menggunakan betadine. Selamat menyaksikan. Baik, adapun tujuan diadakannya proyek kali ini, yang pertama, mahasiswa dapat melakukan identifikasi kandungan klorin pada beras yang dijual di sekitar UNES, dan yang kedua, mahasiswa dapat membuktikan bahwa betadine dapat digunakan sebagai indikator dalam uji identifikasi klorin pada beras. Selanjutnya yaitu mengenai alat dan bahan yang akan kami gunakan. Dilihat dari gambar ke kiri menuju ke kanan, terdapat aquades, sampel beras, wadah gelas kecil, alat tulis, pipet, kemudian terdapat betadine sebagai indikator, dan cobek. Sampel beras yang kami gunakan ada 6 macam dengan merek dagang yang berbeda-beda. Selanjutnya mengenai cara kerja. Langkah pertama yaitu menghaluskan beras menggunakan cobek dan ulekan. Kemudian melakukan yang sama yaitu menghaluskan beras terhadap 5 sampel beras yang lainnya. Kemudian menuangkan 1 sendok makan sampel beras yang telah dihaluskan ke dalam gelas plastik. Adapun takaran 1 sendok makan sama dengan 10 gram. Selanjutnya yaitu melarutkan sampel beras menggunakan 50 ml aquades. Kemudian mengaduknya hingga merata. Kemudian mengambil 2 ml filtrat sampel ke dalam gelas plastik dan menambahkan 1 tetes betadine. Setelah diberi tetesan betadine, sampel akan digojak untuk melihat hasil. Untuk uji positif, maka sampel akan tetap berwarna putih. Melakukan langkah yang sama terhadap 6 sampel, yaitu dengan cara memasukkan 2 ml filtrat sampel dan menambahkan 1 tetes betadine. Setelah digojak, kita dapat melihat bahwa sampel nomor 1 dan nomor 2 berubah menjadi ungu kehitaman. Mengulangi langkah yang sama terhadap sampel ketiga hingga sampel ke-6. Adapun hasilnya, sampel ke-3 dan ke-4 berubah menjadi ungu kehitaman. Hasil sampel ke-5 dan ke-6 menunjukkan hal yang sama, yaitu berubah menjadi ungu kehitaman. Setelah melakukan percobaan pada uji kontrol, untuk uji positif dapat diketahui bahwa sebelum berwarna putih, kemudian untuk setelahnya tetap berwarna putih. Kemudian untuk uji kontrol negatif, sampel berwarna putih akan berubah menjadi ungu kehitaman. Pada sampel beras pertama bermerek dagang stroberi dan yang kedua bermerek dagang sedap wangi, sebelumnya berwarna putih. Setelah diberi 1 tetes betadine akan berubah menjadi ungu kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa sampel negatif klorin atau negatif pemutih. Begitu juga pada sampel beras bermerek dagang Sumber Mulyo, pada sampel 3 dan sampel 4 bermerek dagang stroberi merah menghasilkan negatif klorin. Pada sampel ke-5 bermerek dagang beras Pulen Wangi Premium dan sampel ke-6 bermerek dagang Sania menghasilkan uji negatif juga terhadap klorin. Sekian video project dari kelompok 1, kurang lebihnya kami meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.